kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswaku semua kelas 9A, B, C, dan D. Karena untuk hari ini 9E yaitu tatap muka. Kalau kemarin 9D minggu yang lalu ya. Minggu ini yaitu 9E. Pada pagi hari ini saya yang mendampingi kalian untuk pengayaan materi persiapan ujian sekolah, materi pengetahuan tentang TIK, akan membahas beberapa latihan soal yang sudah kami siapkan dengan aplikasi Quizzes ini. Jadi nanti langkah-langkahnya dari link yang saya share ke handphone kalian, mungkin siang nanti ya setelah saya TTM dengan kelas 9E, saya akan men-share link ke handphone saja, ke WA ya, atau nanti ke WA saja lah biar nanti lebih cepat. Jadi nanti akan saya share link untuk masuk ke kuis tryout ujian sekolah pengetahuan yang saya share di kelas kalian. Nanti tolong dicoba dikerjakan. Dan jangan lupa nanti masukkan kode game yang nanti untuk login tadi. Usahakan pada saat kamu mengisi data, isilah data kelas, nomor absen, dan nama singkatmu. Atau nama depan saja, enggak apa-apa. Misalkan kelas 9D, nomor absen 2. Misalkan ya, 9D 02 strip Arman misalkan. Nah, itu nanti identitas nickname atau nama kalian pakai itu ya. Jadi pakai kelas, nomor absen, dan nama depan saja atau nama panggilan juga boleh. Nah, disiapkan saja catatan yang diperlukan. Kita akan membahas beberapa latihan soal terkait dengan ujian sekolah pengetahuan. Jadi nanti langkah-langkahnya untuk gabung ke soal yang kita siapkan, bisa nanti gunakan link yang saya berikan di WA kalian. Kalau sudah, silakan nanti masukkan kode game yang saya kirimkan ke WA ya. Jadi setelah klik link yang kita berikan, masukkan kode game yang kita tuliskan di WA tadi. Nah, nanti kalau sudah kamu diminta untuk menuliskan nama kuis kamu, tuliskan contoh 9A, nomor absen, strip nama singkatmu atau nama depanmu ya. Nah, kalau sudah nanti klik mulai. Nah, contoh seperti ini. Ini ya, 9A, nomor absen, strip nama depan. Nah, kalau sudah nanti klik mulai, tunggu tampilan seperti ini. Ini ya. Nah, nanti akan muncul di soal kalian beberapa soal yang sudah
kami siapkan di situ. Nanti ada waktunya. Waktunya kurang lebih 1 menit per soal. Jadi mohon nanti bisa disesuaikan dengan lama waktu kamu mengerjakan. Ini contoh seperti ini ya. Ini untuk bentuk soalnya. Ini musiknya tak matikan saja ya. Musiknya tak matikan saja. Nah, di sini nanti akan muncul soal-soal, tentunya kalau di kalian nanti akan muncul soal satu-satu per soal ya, satu-satu, tidak ada nomor soalnya. Tapi ini karena di tampilan saya akan muncul lembar soal semacam ini. Kelihatan di situ lembar soalnya? Bisa dibaca? Bisa ya? Ya. Nomor 1 ini, siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Silakan, ada yang mau menjawab nomor 1? TIK dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih akurat, cepat, murah, aman, efisien. Nah, salah satu dampak positif bagi perusahaan adalah apa? Dari 4 pilihan ini. Ada yang bisa menjawab? Silakan, ada yang bisa menjawab dari 4 soal ini? Ini saya atur dulu jendelanya biar lebih nyaman. Soalnya kelihatan enggak? Atau terlalu kecil? Kelihatan ya? Musiknya tak matikan aja biar enggak mengganggu. Nomor 1, dari salah satu dampak terkait dengan TIK untuk yang sifatnya positif, perusahaan apa? Nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Ini ya. Jadi kurang lebih bentuk soalnya semacam ini. Ini salah satu bentuk soal terkait dengan penggunaan TIK materi kelas 1, kelas 7 ya, semester 1 terkait dengan bidang TIK, pemanfaatan TIK sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau di sini yaitu di bidang usaha atau perusahaan. Tentunya dari pilihan ini salah satu dampak positifnya yang mana? Apa? Yang Apa? Yang A atau yang ini ya, yang A ya. Kita anggap saja A B C D E A B C D ya, dari atas sampai bawah ya. Ya. Selanjutnya untuk yang nomor 2, peranan TIK dalam bidang sosial. Yang mana? Satu hal yang merugikan yang mana dari bidang sosial? A, kecenderungan kurang mau bergaul dengan temannya, mempermudah komunikasi satu dengan yang lainnya. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat membuat orang menjadi individualis. Terus yang berikutnya, yang keempat, masuknya hal-hal yang berbau pornografi. Dari bidang sosial yang mana ini? A, B, C? Ada yang bisa menjawab? Sepertinya C, Pak. C ya, yang ini ya, yang individualis. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, gambar di atas adalah keyboard. Ini ya, maksudnya gambar di samping ini ya.
Gambar di samping ini merupakan keyboard. Nah, keyboard ini tentunya ada beberapa area. Salah satunya ada typewrite, terus ada lagi function, ada lagi input case, ini ya, numerical case, ada lagi function case yang atas ini dan multimedia. Nah, yang digunakan untuk matematika, operator matematika, area yang mana ini dari 4 ini? Numerical case, Pak. Numerical case, betul. Kita lanjutkan untuk nomor 4. Gambar ini merupakan gambar apa ini? Di tampilan kalian. Ini bisa kita masukkan ke handphone, kita bisa masukkan ke laptop. Ujungnya ada 2. Yang mana ini? B, Pak. Yang B ya, flash disk OTG. Karena di sini ujungnya yang satu itu ujung untuk HDMI biasanya kecil ya, dan untuk USB untuk biasanya yang di Facebook yang di ini ya, yang ada di laptop tentunya. Selanjutnya untuk nomor 5 ini merupakan gambar apa ini? Gambar ini merupakan media penyimpanan secara acak yang digunakan untuk menyimpan memori kerja. Apa nama komponen ini? Dari 4 ini, sound card, hard disk, VGA card, dan RAM. Yang mana? VGA card. VGA card. VGA card. Mungkin ada jawaban yang lain selain jawaban dari Manggar atau yang lainnya? Hard disk. Hah? Hard disk. Atau mungkin ada jawaban yang lain? Nah, RAM. ini nanti perlu saya jelaskan ini. Kelihatannya ada yang kesulitan. Yang mana? RAM. RAM, betul. Nah, dari 4 ini kita lihat di sini. Jadi nanti kalau kamu membeli komputer atau membeli Android, silahkan jangan lupa tanyakan RAM-nya berapa, ya. RAM ini sangat penting terkait dengan kecepatan dalam mengakses perintah yang kita berikan ke Android atau ke laptop. Nah, maka pada saat kamu membuka laptop, komputer, atau Android, pastinya kadang cepat, kadang lelet. Nah, ini salah satu penyebabnya yaitu di sini RAM-nya sudah penuh kadang. Nah, makanya untuk standar sekarang untuk yang laptop ini minimal 4 GB kalau tidak salah ya, sekitar 4, dan yang RAM-nya 4 biasanya. Demikian juga untuk Android sekarang ada yang 8, ada sampai 32 ya, ada yang sampai 64 untuk Android. Demikian juga untuk laptop juga sama. Jadi kalau membeli Android atau laptop atau komputer, perhatikan juga RAM-nya berapa. Semakin tinggi RAM-nya, kapasitas RAM-nya, biasanya kan antara 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya kelipatannya itu. Nah, silahkan nanti kamu cek RAM-nya berapa di Androidmu atau di laptopmu. Semakin besar RAM-nya, tentunya aksesnya semakin cepat. Itu terkait dengan kecepatan memori dalam bekerja tentunya. Sedangkan yang ini jawabannya RAM ya. Yang sound card ini merupakan perangkat yang digunakan untuk ada kaitannya dengan suara. Ya, contohnya kalau kamu mutar video, ini tentunya kaitannya dengan suara. Hard disk ini untuk media penyimpanan, VGA card ini kaitannya dengan tampilan visual. Ya, visual kalian yang koneksinya ke monitor atau ke LCD, ini biasanya kaitannya dengan VGA card. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk komponen yang saya tampilkan ini. Ada Core i5, Core i9, Core i7. Ini perangkat apa ini? Prosesor. Prosesor, betul. Nah, ini salah satu prosesor yang sekarang ya, sudah sampai generasi ke-9 dan ini sudah mulai ke-10. Selanjutnya, untuk nomor berikutnya, ini ada perangkat apa ini? Untuk menyimpan arus. Untuk menyimpan arus, ini apa? Perangkat apa ini untuk menyimpan arus?
Power supply atau inverter atau stabilizer atau UPS. Sehingga pada saat listrik mati, ya jawabannya apa? UPS, Pak. UPS, betul. Nah, kalau power supply ini tentunya hanya menyesuaikan arus saja dari AC ke DC atau sebaliknya ya. Kalau power supply sekaligus dia yang UPS ini sekaligus menyimpan arus sama seperti baterai cadangan ya. Tapi waktunya ya cukup singkat, tidak seperti di handphone. UPS ini sifatnya sementara, biasanya hanya 1 jam atau 2 jam sudah selesai, sama seperti di laptop. Selanjutnya, untuk nomor 8, kita sudah masuk ke materi kelas ini ya, sudah masuk ke materi kelas 8. Kelas 8 ini ada bentuk program Microsoft Office. Paketnya diantaranya yang ada di sini. Kecuali yang mana? Ada Word, Windows, Excel, PowerPoint. Dari 4 paket ini, Windows. Windows ini termasuk apa? Aplikasi apa? Sistem operasi, atau paket program, atau language program, atau utility program. Windows termasuk yang mana? Sistem operasi, atau paket program? Sistem operasi, Pak. Sistem operasi, betul. Selanjutnya, nomor ini, di sini ada materi tentang Microsoft Word. Microsoft Word ini tentunya ada beberapa menu yang digunakan untuk memfungsikan pada saat kita ngetik ataupun pada saat kita mengolah dokumen yang berbentuk tentunya gambar-gambar kecil. Ini yang mana? Dari 4 menu ini ada clipboard, page layout, quick access toolbar, ribbon. Jadi menu dari Microsoft Word ini berisi tab atau grup yang cara mudah dan cepat untuk berbagai konten aplikasi seperti berbagai fasilitas ya, sehingga dapat secara maksimal mengoperasikan. Biasanya dalam bentuk gambar-gambar icon-icon kecil. Dari 4 ini yang mana kelompok menu itu? Ada clipboard, page layout, quick access toolbar. Kelompok menu gabungan dari tab, grup, dan menu icon tentunya. Ini letaknya bisa di area tengah. Dari 4 menu ini yang mana ini? Silakan, ada yang bisa menjawab. Ini yang mana? Quick access toolbar. Ya, quick access toolbar. Ini biasanya letaknya di atas ini ya. Ini yang memuat ada tab, ada grup. Biasanya yang ada di tengah. Clipboard, Pak. Clipboard biasanya ini digunakan untuk Ribbon, kopas Pak. ya. Ribbon tentunya, betul. Tadi jawaban dari Matthew, betul. Yaitu ribbon. Selanjutnya untuk nomor 10. Nah ini yang tadi dijawab oleh temanmu. Ada yang menjawab tadi quick access toolbar. Kalau posisinya dari kita mau menggeser ya. Biasanya letaknya di atas ini. Ada semacam panah kecil. Deretan menu-menu kecil ya. Di Microsoft Word. Ini tentunya kalau kita ingin memindahkan dari posisi atas ke bawah, kita pilih yang mana? Jadi kita pindahkan ke bawah dari posisinya di atas, mau kita pindahkan di bawahnya ribbon. Yang tadinya di atasnya ribbon, kita mau pindahkan di bawahnya ribbon. Pilih yang mana? Show quick access toolbar above the ribbon. Betul. Above atau below? Ayo yang mana ini? Ada 2. Below. Pak. Below. Betul. Kalau above berarti apa? Below. Kalau posisinya di bawah ke atas, nanti above ya. Tapi kalau posisinya dari atas ke bawah, kita pilih yang below. Selanjutnya, nah ini ada tampilan gambar semacam ini. Jika ingin membatalkan suatu perintah yang baru dijalankan atau perintah yang terakhir dijalankan pada Microsoft Excel. Yang mana ini?
Untuk membatalkan A, B, C, D, yang mana? A. Yang A ini ya. Undo atau redo? Yang ini. Undo. Ini kan undo, terus ini yang redo ya. Kalau ini kan apa ini? Cut dan save. Selanjutnya untuk nomor 12. Nomor 12 ini yang mana ini? B. Untuk Yang B. len spasi, yaitu yang B. Kalau yang ini untuk ukuran apa namanya? Ukuran font. Ini untuk mengatur jarak spasi, yang ini untuk numbering. Dan ini untuk view tampilan pada saat kita ngetik. Selanjutnya nomor 13 ada ini ya. Seorang temanmu mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Untuk mencetak karya ilmiahnya menggunakan prosedur apa ini? Kalau ingin mencetak kertas, men-setting ukuran kertasnya agar sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Masuk ke menu tab. Tab apa? Yang D, Pak. Yang D, betul. Tab layout, terus pilih size, pilih kertas yang diinginkan. Kalau yang di sini berarti ini salah ya. Salahnya ini bukan di menu menyisipkan, tapi adanya di menu tab page layout. Kalau yang nomor C ini untuk memilih posisi potret atau landscape ya. Selanjutnya nomor 14. Ini ada, nah ini yang tadi saya sampaikan. Untuk mengatur posisi landscape atau potret, pilih yang mana? Masuk ke menu apa? Yang dibuat secara horizontal, maka prosedurnya yang mana? Horizontal. Horizontal itu potret atau landscape? Kalau horizontal? Landscape. Landscape. Jadi jawabannya yang mana? Antara A atau C? A. A, betul. Pilih page layout dulu, orientation, kita pilih posisinya ya. Baru nanti kita tentukan posisinya potret atau landscape. Kalau potret ini vertikal, kalau landscape ini horizontal. Selanjutnya, nah di sini ada gambar. Supaya Nadine bisa presentasi, pilih yang mana ini? Ikonnya. D. Yang mana? A, B, C, D? D. Kalau yang ini untuk apa? Mengetik proposal ya biasanya ya, atau karya ilmiah. Yang ini untuk pengolah database. Yang ini untuk pengolah angka atau tabel biasanya. Selanjutnya untuk nomor 16. Nah, di sini ada tab atau menu yang ini ya, ada home, insert, page layout. Atas ini deretan ini namanya apa? Menu group atau menu tab atau ribbon atau quick access button. Yang mana dari 4 pilihan ini biasanya letaknya di atas ini kelompok-kelompoknya. Ada home, insert, file biasanya ya, atau page layout, formula, data, review, dan review. Dari 4 menu ini, kalau gambar yang kecil ini tidak kelihatannya ya. Tapi saya bacakan saja, di sini ada menu home, insert, page layout, formula, data review atau view. Dari 4 ini, yang mana? Tab menu. Tab menu, betul. Selanjutnya, untuk yang potongan gambar ini, ada untuk alignment ya. Terus ada untuk tabel, header tabel, dan juga untuk increase decrease, terus untuk posisi tulisan, dan menggabungkan atau sekaligus menengahkan. Nah, dari ini untuk mengatur posisi sel atau ring merupakan grup dari apa?
Alignment, font, style, atau Alignment. editing. Alignment ya, pengaturan paragraf biasanya di header untuk tabel ya. Ini sayangnya tidak begitu kelihatan. Kita lewati saja. Nah, ini yang penting ini. Untuk merangkai rumus, kalau sama dengan sum, kemarin apa? Sama dengan sum. Sum, ada average, ada max, min. Nah, ini diingat kembali materi yang kemarin paparan yang saya berikan di rekaman video sebelumnya. Apa ini? Sama dengan sum? Penjumlahan. Penjumlahan, betul. Nah, nanti kamu lihat di ini ya, soalnya kan biasanya dikasih tanda kayak seperti ini, tanda huruf A. Berarti yang kamu lihat deretan alamat sel yang ada huruf A-nya. Kalau di sini langsung saja contohnya seperti ini. Susunannya sama dengan sum kurung buka. Sel pertama dilihat di situ. Misalkan di sini baris keberapa? A7. Ya, A7 titik 2. Titik 2 ini artinya dari A7 sampai ke F7. Padahal datanya mulai dari C, maka kita cari yang C, ya. Kita lihat angkanya di kolom apa? Barisnya baris keberapa kita lihat. Awal data dan akhir data. Sama dengan sum kurung buka C7 titik 2 itu sama dengan. Dilihat tanda tengahnya ya. Kalau koma berarti yang dijumlahkan kolom C dan kolom F saja. Beda kalau nanti ada simbol titik 2. Kalau titik 2 itu artinya sampai dengan dari kolom C sampai dengan F. Berarti ada E dan D. Tapi kalau kamu pakainya koma, jawabannya pakai koma, berarti yang dijumlahkan hanya 2 kolom saja, C dan F. Nanti dilihat betul identitas karakter yang ada di tengahnya ya. Kalau koma berarti 2 kolom saja yang dijumlahkan. Tapi kalau ada titik 2 seperti ini, artinya sampai dengan. Ini sama. Kalau average, ini apa ini? Untuk menjumlahkan, mengurangkan, atau rata-rata? Atau nilai tertinggi? Rata-rata, betul. Nah, sekali lagi nanti dilihat awal dan akhirnya ya. Alamat selnya mulai data ke berapa sampai data ke berapa. Ini sudah masuk ke materi kelas 9. Kelas 9 materi tentang internet. Ini jaringan yang digunakan untuk ini enggak kita munculkan. Nah, di sini suatu program yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet. Aplikasinya namanya apa ini? Ada browser, browsing, surfing, www. Browser. Kalau www ini tentunya fasilitas ya atau jenis layanan. Jenis layanan internet yang berupa untuk untuk menjelajah, ini namanya layanannya web word ya. Ini www atau www. Surfing ini kegiatan untuk berselancar di internet, browsing yaitu menjelajahi kegiatan ya. Jadi dilihat nanti kata yang muncul di situ sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, di sini berikutnya ada fasilitas di internet yang digunakan seperti ini untuk mendata siswa. Termasuk yang mana? Ada e-daring, e-education, e-learning atau e-government. Terkait data siswa. Dari 4 ini, pilihan 4 ini yang mana yang termasuk yang kesimpulan dari soal ini? Jawabannya. Kalau nanti kaitannya langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran itu namanya e-learning. Tapi kalau hanya digunakan sebagai fasilitas penunjang untuk mendata siswa atau pembayaran siswa, itu namanya jenis pelayanannya apa?
e-government atau layanan pemerintah ya. Jadi pelayan pemerintah di bidang pendidikan ini termasuk di dalamnya yaitu Dapodik pendataan siswa dan guru atau komponen sekolah. Selanjutnya di sini ada istilah yang terkait dengan kejahatan di internet. Ada cracking, carding, cybercrime, checking. Dari soal ini yang termasuk jawabannya yang mana ini? Dari soal ini. Yang mana? Ya, kalau di sini pertanyaannya aktivitas, berarti kita yang ada ing-ingnya ya. Kita cari yang ada ing-ingnya. Nah, nanti dilihat kalau dia sifatnya hanya menguji coba saja, menguji coba kelemahan sistem, itu namanya ada hacking ya. Kalau cracking ini sekaligus dia merusak sistemnya. Ini cracking kegiatannya. Kalau orangnya namanya apa? Hacker atau cracker? Kalau ini orang yang melakukan ini. Dari soal 25 ini. Cracker atau hacker? Ya, kita lihat di sini. Kalau dia hanya uji coba saja untuk menguji kelemahan sistem, berarti jawabannya hacker orangnya. Kalau aktivitasnya yang mana? Namanya hacking ya. Kalau sekaligus dia merusak sistem, menguji coba kelemahan sistem sekaligus merusak sistemnya, ini kalau kegiatannya namanya cracking, kalau orangnya namanya cracker. Nah, kita lihat di situ. Berikutnya juga carding. Carding ini untuk apa? Penyalahgunaan kartu ya. Kartu kredit, bukan kartu OSIS, bukan, tapi kartu kredit ya. Cybercrime ini kejahatan di dunia maya atau dunia internet. Checking ini apa namanya? Proses kegiatan untuk meng-cross check data. Berikutnya di sini ada macam-macam jaringan komputer yang terkait dengan PPDB yang mungkin nanti tahun depan kamu akan mengalaminya. Nah, di sini kalau lingkupnya kabupaten berarti yang mana? LAN, MAN, WAN atau internet? Kalau lingkupnya kabupaten. Saya terangkan dulu. Kalau lingkupnya lokal di ruang komputer, ini namanya local area network. Kalau lingkupnya dalam satu kota, maksimal itu sampai 50 kilo, ini namanya metropolitan area network. Kalau lebih dari 50 kilometer, sudah sampai antar kota, itu nama jaringannya yaitu WAN. Ya. Kalau global gabungan dari beberapa jaringan, ini tentunya internet. Nah, dari ini, kalau lingkupnya kabupaten, berarti yang mana? LAN, MAN, WAN, atau internet? Kelompok jaringannya atau kategori jaringan komputernya. Kita lihat di sini ya. Yang mana? Local area, metropolitan, atau wide area network, atau internet. Nah, kita lihat di sini. Kalau lingkupnya lokal ruangan, berarti kita jawabannya LAN. Tapi kalau lingkupnya nanti maksimal 50 km dalam satu kota, ini metropolitan area network. Tapi kalau antar kota di atas 50 km biasanya, ini sudah termasuk kategori WAN. Demikian juga kalau gabungan dari beberapa jaringan di seluruh dunia, ini kelompoknya internet. Ini yang teknis-teknis tidak perlu kita bahas. Selanjutnya, kita langsung ke ini saja nih yang terkait dengan kelas 9. Ada simbol ini tadi yang kita sampaikan. Kegiatan yang kita lakukan berselancar. Yang mana ini? Chatting, searching, surfing, atau hacking? Kalau berselancar. Yang mana? C. C. Selanjutnya, simbol apa ini? Ada panah melengkung. Biasanya kalau kamu pada saat ngakses, kok tiba-tiba delay atau tampilannya tidak muncul-muncul, maka kamu harus menekan tombol semacam ini di laptop tentunya ya, atau di menu browser biasanya.
Ini sama seperti tombol yang mana? Escape, F5, F11, atau F2? Yang mana ini? F5. F5, betul. Nah, kita lanjutkan di berikutnya. Ini ada, enggak usah ini, karena gambarnya enggak kelihatan. Nah, di sini ada macam-macam email. Macam-macam email ini kan ada 3 ya. Ada webmail, popmail, forwarding mail. Nah, dari perangkat lunak, email klien, Edora Mail atau Outlook Express yang kamu miliki dengan akun dari sekolah, ini termasuk yang mana? Browser mail, forwarding mail, popmail, webmail. Ini termasuk yang kamu miliki akun untuk bisa gabung ke sistem sekolah. Ya, ini yang mana? Biasanya kalau nanti kamu pakai Outlook Express, ini untuk kamu juga bisa gunakan akun yang dari sekolah itu untuk menggunakan email, ya. Tapi kalau yang digunakan di Androidmu, untuk setting perangkat di Androidmu, biasanya pakainya yang webmail. 4 ini yang mana? Yang termasuk ini ada Edora, Outlook, dari jenis email ini, kan jenis email ini ada 3 ya. Ada webmail, popmail, forwarding mail. Nah, dari ketiga ini atau dari 4 jawaban ini yang termasuk jenis Edora Mail, Outlook Express ini yang mana? Yang berbasis klien, seperti yang kamu miliki dari akun sekolah. Yang apa? Webmail. Kalau webmail ini tentunya kamu peroleh secara gratis tanpa harus membayar. Nah, kalau dari yang kita berikan ke kalian ada tulisannya 9A, misalkan 01 Agisa, ya, strip Agisa at SMP Negeri 1 Jepara.sch.id, itu termasuk yang berbayar. Itu masuk kategori yang popmail, yang berbasis klien, ya. Jadi nanti kan ada kelebihan dan kekurangan ya, seperti yang sudah diterangkan Pak David di semester 2. Ada kelemahan dan kekurangan dari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis klien jenis email. Ada webmail, tentunya gratis, dapat diakses di mana saja. Kekurangannya tentunya kalau yang webmail ini harus koneksi ke internet pada saat kita membuka. Kalau yang popmail ini kekurangannya biasanya karena berbayar ya, ada biaya langganan. Keuntungannya biasanya bisa dibuka pada saat offline, tidak ada jaringan internet. Kalau emailnya sudah di-download, kita bisa membuka. Selanjutnya, di sini ada tombol-tombol yang terkait di email yang saya gunakan, yaitu yahoo.com. Ada inbox, draft, send, dan trust. Untuk mengirim berarti kita yang mana ini? Folder menyimpan email yang telah terkirim. Biasanya masuk ke folder yang mana untuk melihat email kita yang sudah pernah kita kirim? Send, draft, inbox, atau trust? Yang mana? Ada, saya terangkan dulu. Yang inbox ini untuk melihat email masuk. Yang draft ini melihat email yang akan kita kirim. Baru rencana ya, rencana atau rancangan email yang akan kita kirim. Kalau yang send ini untuk menampung biasanya email yang sudah terkirim. Positif kita kirim ya. Yang trust ini biasanya untuk menampung email yang kita hapus. Jadi kalau ada icon-icon semacam ini nanti diperhatikan tombol-tombolnya ya. Kalau untuk melihat email masuk yaitu inbox. Tapi kalau nanti email rancangan yang akan kita kirim ditampung sementara, belum kita kirim ya, hanya konsep saja, ini masuk ke folder draft. Atau yang ketiga ini folder untuk menampung email-email yang pernah kita kirim.
Demikian juga yang trust ini untuk email yang kita hapus atau yang sudah kita tidak perlukan kita hapus, nanti masuk biasanya ke menu trust. Selanjutnya untuk nomor 38 di dalam chatting ini tentunya ada semacam simbol atau kalimat. Ya ada apa namanya? Simbol tersenyum. Ini yang mana ini? Dari jawaban ini. Namanya apa? Kalau di WA kan ada simbol tersenyum, terus ada simbol tangan, ucapan terima kasih, atau simbol apa menangis. Emoticon. Emoticon, betul. Kalau yang chatting ini merupakan kegiatan dalam kita bercakap-cakap dengan aplikasi chat ya, contohnya WA atau pakai MIRC, ini jarang digunakan, Yahoo Messenger juga ada. Nah, chatter ini tentunya orang yang sedang bercakap-cakap dengan menggunakan media aplikasi chatting ya. IRC ini aplikasinya, jenis layanannya. Jadi nanti tinggal pertanyaannya. Kalau di sini saya rubah fasilitasnya, berarti jawabannya itu IRC. Tapi kalau di sini saya rubah orangnya, berarti jawabannya chatter. Kalau saya di sini rubah simbolnya, berarti jawabannya emoticon. Kalau di sini saya rubah kegiatannya, berarti namanya chatting. Nah, ini tentunya kalian tidak asing dengan gambar-gambar semacam ini. Untuk messenger dari Facebook, yang mana ini? ABC? Yang B. Yang B, betul. Kalau yang ini jelas paham ya. Ini. Nah, yang ini pernah pakai? Pernah ya. Nah, kita lanjutkan nomor terakhir yaitu nomor 40. Nah, nanti kamu lihat di sini ada tulisan PDF. Kalau PDF berarti nanti gunakan Adobe Reader. Kalau di sini tulisannya DOC, silahkan nanti kamu jawab berarti yang Microsoft Word. Kalau XLS ini untuk Excel. Kalau PowerPoint yaitu pakai PPT. Nanti dilihat yang dilingkari di gambar. Aplikasi yang untuk membuka apa. Kita lanjutkan nomor 41. Untuk komunikasi pembelajaran online dari Google. Yang mana ini? Ini Jamboree. Terus C, ada Pak. lagi. Yang C ya. Yang Google Classroom. Selanjutnya nomor ini ya. Tentunya kalian tidak asing dengan gambar-gambar ini. Untuk Drive yang mana ini? A. Yang A. Yang Kalau B A. ini untuk apa? Google apa? Map. 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 Kalau Maps. yang ini? Gmail. Gmail. Kalau yang ini? Google. Google. Selanjutnya, atau Google Search tadi ya. Nomor 43, ini tentunya kamu juga tidak asing dengan nomor 43. Apa ini? Untuk membuat blog gratis dari media Google. Yang mana? A, B, C, D. Ini WordPress. D. Yang mana? Logonya yang mana ini? B. Yang B. Jadi Blogspot, ini G+, biasanya jejaring sosial ya. Kayak Facebook. Ini Google Search. Selanjutnya di sini, pada saat kamu membuat blog, ingin menampilkan ini. Menampilkan helikopter atau animasi. Masuk ke menu apa? Template, page, post, atau layout. Tentunya nanti kamu bisa masuk ke menu layout. Silahkan nanti pilih gadgetnya ya, atau gadgetnya yang kamu perlukan. Nah, di sini untuk menampilkan kode-kode scriptnya, kan biasanya kita tinggal ngopi kode HTML-nya, nanti kita masukkan ke menu, ada tulisannya HTML script. Nah, silakan nanti codingnya masukkan ke menu itu. Kopas saja, nanti copy, terus paste di menu HTML atau script. Nah, silakan nanti taruh di situ. Terus nanti disimpan. Nah, kurang lebih untuk materi
dari pembahasan soal gambaran ujian sekolah pengetahuan, kurang lebih untuk TIK seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, walaupun singkat. Langsung ke materi yang kita bahas. Tapi jangan lupa nanti dipelajari materi kelas 7, 8, dan kelas 9 ya, seperti yang kemarin sudah kami sampaikan di forum 20, 30, dan 50. Ya. Kalau ini kan jumlah soalnya 45 ya, mungkin nanti jumlah soalnya cuma 40 kelihatannya karena waktunya juga sedikit, hanya 60 menit atau 90 menit. Nanti kita lihat dari perkembangan informasi dari MKKS atau kedinasan. Itu yang bisa kami bahas, lebih kurangnya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita uji cobakan ke kalian materi yang sudah kita bahas ini. Insya Allah nanti siang nanti saja, karena setelah ini saya harus ngisi yang kelas 9E untuk tatap muka. Dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan jangan lupa belajar ya materi kelas 7, 8, dan kelas 9 dari e-book yang sudah kita berikan. Jangan lupa dicoba latihan-latihan soalnya.